Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Panitera se-Provinsi Jawa Tengah. Eh, Bersama ini saya sampaikan tutorial untuk bagian kedua, yaitu cabang lomba yang memiliki lebih dari satu babak, yaitu babak penyisian dan babak final. Bapak dan Ibu bisa menuju ke alamat web juri.kkg paisdprofjateng.web.id. Ya, kemudian pilih kabupaten kota. Ya, setelah itu masukkan user dan password yang sudah diberikan oleh operator kecamatan. Kemudian klik masuk. Nah, di sini ada menu setting web. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui karena di sini ada dua babak, maka nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan setting dulu. Yang pertama, input nama juri. Ya, diisikan nama jurinya, kemudian tempat asal tugasnya. Dia berasal dari SD mana tugasnya atau dari kabupaten kota mana. Ya. Kemudian setelah diisi lengkap, diupdate, ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menuju setting berikutnya, yaitu setting lomba. Nah, di sini ada setting lomba. Jika ini diklik, ya, jangan lupa di sini ada tanda panah, itu bisa dibuka karena bisa banyak menunya. Setting lomba, di sini ada dua babak. Diperhatikan di tombol yang ada di atas berwarna kuning, Anda sedang berada di babak 1. Nah, untuk babak 1 di sini dipilih apabila Bapak dan Ibu masih di babak penyisian. Nanti jika babak penyisian sudah selesai dan masuk ke babak final, maka Bapak dan Ibu bisa klik tombol babak final. Otomatis ini nanti Bapak dan Ibu akan menuju ke babak 2. Nah, perbedaannya di babak 2 di sini menunya akan berbeda, yaitu input final, nilai final, dan daftar juara. Di sini peringkat final. Kemudian di babak 1 ini akan berbeda lagi, input penyisian, nilai penyisian, kemudian yang masuk ke final. Kita langsung saja ke input penyisian. Bapak dan Ibu bisa mengisikan nomor peserta lomba di sini. Jika tidak ada pesertanya, maka akan keluar tulisan maaf, nomor peserta tidak terdaftar. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini peserta lomba yang sudah terdaftar, ya, dimasukkan nomor pesertanya, kemudian cari. Pastikan di sini muncul ada nomor peserta dan di bawahnya bisa diisi nilai yang diberikan oleh dewan juri. Kemudian klik masukkan nilai. Lakukan pengisian nilai ini atau entry nilai. Ya, saya rekomendasikan jangan menunggu lomba selesai. Tetapi begitu peserta sudah selesai melaksanakan lomba, Bapak dan Ibu langsung dilakukan entry dengan meminta nilai dari dewan juri. Ya, mekanisme silakan diatur di lapangan. Sehingga nanti pekerjaan tidak menumpuk. Seperti itu. Nah, setelah nilai semua diisi, Bapak dan Ibu bisa melihat nilai penyisian di sini. Secara otomatis nilai yang paling banyak jumlahnya dia akan menjadi peringkat di paling atas, ya. Dan seterusnya. Nanti akan keluar semua peserta di sini. Nah, apabila terdapat nilai yang sama, ya, peringkat ke 1, 2, 3, 4 ada nilai yang sama, maka Bapak dan Ibu bisa koordinasi dengan dewan juri supaya nilainya tidak boleh sama. Harus ada perbedaan karena nanti akan menimbulkan masalah pada saat ada juara dengan nilai yang sama. Maka dewan juri memiliki hak untuk melakukan penambahan atau pengurangan nilai berdasarkan portofolio yang tadi atau kenyataan yang tadi sudah disaksikan.
Berikutnya adalah peringkat penyisian. Di sini adalah peringkat juri. Setiap juri tentunya menilai berbeda-beda. Ya, ada yang barangkali nilainya tinggi di peserta satu tapi rendah di peserta yang lain. Maka ini nanti bisa digunakan informasinya sebagai bahan untuk melakukan sidang atau rapat pleno dewan juri. Kemudian penentuan juara di sini setelah tadi melakukan rapat atau sidang, ya, Bapak dan Ibu bisa menuju ke menu penentuan juara, kemudian diklik atau dipilih tombol piala, ya berwarna hijau. Dipilih, ini nomor 1, T39, ya peringkat paling atas juara pertama, diklik. Oke, kemudian juara kedua, diklik. Kemudian seterusnya, diklik. Jadi untuk babak penyisian ini, Bapak dan Ibu tidak menentukan juara berapa, tetapi cukup memverify saja untuk masuk ke babak berikutnya. Secara otomatis nanti dari aplikasi sekolah, admin sekolah, dia akan muncul bahwa anak tersebut masuk ke babak final ya, melalui akun sekolah masing-masing, sehingga bisa dipantau secara real time oleh semua pihak. Kemudian setelah diisi semuanya, ini sudah keluar semua. Kalau diperlukan, Bapak Ibu bisa mencetak berita acara masuk final jika diperlukan. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah merubah settingan. Jadi babak penyisian sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan setting lomba menuju ke babak final. Ya. Secara otomatis, peserta yang sudah di-verify tadi yang masuk babak final akan muncul di sini. Ya, dengan nilai yang masih 0 semuanya, karena ini babak final masih belum ada nilainya. Kemudian lakukan hal yang sama setelah anak tampil, diisikan nomor pesertanya, kemudian masukkan nilainya. Demikian seterusnya sampai dengan terakhir, Bapak dan Ibu, sama mekanismenya yaitu melakukan rapat atau pleno dewan juri, nah, untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Nah, dipastikan Bapak dan Ibu untuk juara 1, 2, dan 3, 4 tidak ada nilai yang sama dari menu lihat nilai final. Ya, karena jangan sampai nanti juara 3 dan 4 atau ada juara yang lebih dari 1. Ya, sehingga harus segera diselesaikan di dalam rapat dewan juri sebelum dewan juri pulang. Oleh karena itu tadi saya sampaikan proses entry nilai ini sebaiknya dilakukan pada saat proses lomba berlangsung. Jangan menunggu lomba selesai baru di entry, karena nanti aplikasi atau operator sekolah pada saat ngecek nilai maka nilainya akan kosong terus karena belum di entry. Dan untuk penentuan juara juga akan merepotkan karena dewan juri sudah terlanjur pulang, kemudian ada nilai sama, dan ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa menentukan juara ya, berdasarkan dari rapat pleno dewan juri. Ya, diklik sama seperti tadi, kemudian tentukan dia juara keberapa. Tentunya yang paling atas adalah juara 1. Kemudian yang berikutnya adalah juara 2 dan terakhir juara 3. Oke, dan seterusnya. Secara otomatis setelah diverifikasi seperti ini, maka data ini akan masuk ke operator tingkat kecamatan atau panitia tingkat kecamatan, dan panitia tingkat kecamatan tinggal mencetak. Ya, jadi panitia kecamatan tidak akan bisa memanipulasi data ataupun dikhawatirkan merubah-rubah nilai. Karena yang bisa merubah nilai adalah dewan juri bersama dengan panitera di cabang lomba tertentu. Ya. Dan untuk akunnya juga yang tahu hanya panitera yang bersangkutan. Nah, demikian untuk tutorial bagian kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.